Hmm, saya cukup puas dengan hasil konten minggu lalu. Sesuai dengan analisa kita. Oh, maaf. Salah. Sesuai dengan analisa kita. Bisa. Tapi masih ada satu tugas penting lagi yang harus dilaksanakan. Tren positif seperti ini harus berjalan selama 1 bulan ke depan. Hah? Sebulan? Kayak puasa aja sebulan. Ya, dalam 1 bulan ke depan kita harus membuat konten baru yang bagus. Oke, saya mengerti. Kalau gitu, saya dan teman saya bakal nyari ide buat konten tersebut. Halo semua, kembali lagi di channel Krembulls, channel yang gak guna dan gak penting-penting banget. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan dan tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semua. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Udah gitu kan? Oke, di sini gue akan melakukan hal yang sedikit berbeda. Ya, yaitu tutorial. Seperti yang bisa kalian baca di judul, gue akan ngebahas bagaimana caranya mendapatkan sebuah ide lalu mengembangkannya. Disclaimer, semua metode ini murni dari pengalaman dan pengetahuan gue sendiri. Jadi, gue akan ngebahasnya dengan bahasa gue sendiri. Tapi tenang aja, gue akan membuatnya se-acceptable mungkin. Apa coba? Oke, langsung aja. Jadi, gue akan ngebagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu mencari dan menemukan ide dasar. Yang kedua, menentukan media apa yang akan digunakan. Dan yang ketiga, membuat sebuah konsep dari ide dasar tersebut. Oke, langsung aja ke tahap yang pertama. Mencari dan mendapatkan ide dasar. Mitosnya, ide itu kalau semakin dipikirin, maka semakin susah didapetin. Ya bener. Ya kalau dipikirin, ya nggak bakal dapet. Jadi, berhentilah memikirkan ide. Cobalah untuk lebih sensitif terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Karena ide itu ada di sekitar kita. Hal apapun bisa menjadi ide dasar. Contoh, pas lu lagi berhenti di lampu merah, tapi lu malah diklaksonin sama orang di belakang lu, disuruh maju karena jalannya sepi. Kalau lu nggak peka atau sensitif terhadap hal tersebut, ya lu cuma dapet emosi doang. Tapi kalau lu lebih peka atau lebih sensitif, maka hal tersebut bisa lu jadikan ide. Ketika gue ngelakuin hal yang benar, tapi malah dianggap aneh, maka jadilah video baik itu aneh. Jangan lupa ditonton ya. Ide dasar itu nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu detail-detail, nggak perlu sampai kayak ngebahas konspirasi pedagang bawang terhadap virus pandemi yang terjadi pada saat ini. Oke, fokus. Kita harus ngebuat sesuatu yang lebih bagus lagi. Nah, jadi kalian ada yang punya ide? Nah, gimana kalau kita ngebahas seberapa kerasnya dampak dari lagu peradaban terhadap pertumbuhan ekonomi makro di era pasar? Nah, tunggu. Lu ini mau buat konten apa skripsi sih? Tahu lu, ribet banget sih ide lu. Emang lu ada ide? Tapi jangan juga terlalu semu atau samar-samar gitu. Harus jelas. Ide itu ibarat cerita. Ide itu ibarat tema dalam cerita. Harus padat, singkat, dan jelas. Kebalikannya. Nih, ide gua sih simple. Jadi kita bikin video yang ada plot twist-nya. Ah? Maksudnya? Kan film itu bagus kalau ada plot twist-nya. Nah, kita bikin video yang banyak plot twist-nya. Lah iya, videonya apaan? Iya apa aja. Intinya mah ada plot twist-nya. Nah, untuk mempermudah, gue mau ngambil contoh video yang pernah gue buat, yaitu Teknologi Harapan. Jadi silahkan ditonton dulu videonya. Aku kasih kamu billing 1 jam untuk nonton videonya. Jadi, ide dasar dari video tersebut adalah orang-orang yang keras kepala, atau bahasa halusnya pala batu. Gue dapet ide ini karena terinspirasi dari temen gue yang pala batu. Ya, sesimpel itu. Jadi, gue mau ngebuat video tentang orang-orang yang keras kepala atau pala batu. Jadi, gimana ceritanya bisa jadi video kayak gitu?
Nah, untuk itu langsung kita lanjut ke tahap kedua, menentukan media. Setelah mendapatkan ide dasar, kalian harus menentukan media apa yang akan digunakan untuk menampung ide tersebut. Kenapa hal ini penting menurut gua? Karena kalau kita belum tahu media apa yang kita gunakan, maka konsep yang akan kita buat dari ide tersebut akan jadi rancu, alias gak jelas tujuan hidupnya kemana. Woi, gimana? Ide yang kemarin udah lu buatin konsepnya belum? Lah lu nggak lihat? Mana? Lah, kok jadi kayak gini? Kan kita mau ngebuat video. Oh, kita mau buat video tuh. Gua kira kita mau ngebuat spanduk aspirasi. Medianya bisa berupa aja, bisa video, gambar, tulisan, musik, apalagi dan lain sebagainya. Tapi di sini gue mau fokus untuk media dalam bentuk video. Jadi kalau kalian gak suka, just get the out. Tapi tenang aja, karena gue yakin metode ini bisa digunakan di media apapun, kayaknya. Oke, jadi karena lagi itu ada lomba film pendek yang temanya teknologi masa depan, akhirnya gue putuskan ide tersebut gue buat jadi film pendek. Dan gue adaptasikan dengan tema dari lombanya. Setelah mendapatkan ide dasar dan menentukan media, ide tersebut harus dikembangkan menjadi sebuah konsep. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menulis naskah, skrip, atau skenario yang akan jadi acuan kita dalam memproduksi videonya. Oke, jadi ini skripnya. Nah, kalian pahamin biar nanti pas bikin video jadi gampang. Tunggu. Ini kok jadi kayak gini? Lah, emang lu kira apaan? Lah, kemarin kan kita udah sepakat mau ngebahas YouTuber yang giveaway sampah. Lah, kan kemarin kita udah sepakat kalau mau jadi. Nah iya, makanya lu kalau lagi diskusi jangan malah main game analog 8 bit yang pay to win. Welcome. Tapi ini konsepnya nggak nyambung sama idenya. Ide dasarnya kan kita mau ngebahas YouTuber. Emang kalau ngebahas cuma reaction doang. Kalau konsepnya gak jelas, maka naskah atau skrip atau skenario yang akan dibuat juga gak akan jelas. Kalau naskahnya gak jelas, video yang dibuat juga gak akan jelas. Sebelumnya gue udah dapet tema dari lomba video yaitu teknologi masa depan. Dan ide dasar yang gue dapet yaitu orang-orang yang pala batu. Nah, dari kedua ide ini bisa gue tarik satu buah kalimat yaitu seseorang yang sangat tidak percaya dengan teknologi di masa depan. Sebelumnya gue udah dapet tema dari lomba video yaitu teknologi masa depan. Dan ide dasar yang gue dapet yaitu orang-orang yang pala batu. Nah, dari kedua ide ini bisa gue tarik satu buah kalimat yaitu seseorang yang sangat tidak percaya dengan teknologi di masa depan. Nah, dari sini gue bisa membayangkan kalau gue bakal ngebuat film pendek yang bertemakan seseorang yang tidak percaya dengan teknologi di masa depan. Dengan begitu, konsep yang gue buat udah jelas arah dan tujuannya. Yep, itu tadi tutorial atau cara gue mendapatkan ide dan mengembangkannya. Jadi ini ide konsep dari kita, Pak. Jadi apa ide dasarnya? Seseorang yang pala batu. Ah. Dan tema videonya itu teknologi masa depan. Jadi konsepnya kita ngebuat film pendek yang bertemakan seseorang yang tidak percaya dengan teknologi di masa depan. Aha, saya suka konsepnya. Bagus. Aduh, syukur deh kalau gitu. Kalau gitu, kita bisa langsung ke tahap selanjutnya. Buat naskah. Nah, iya, siap. Tapi di video selanjutnya ya. Yap, itu sekiranya tutorial atau cara gue mendapatkan ide dan mengembangkannya. Jadi yang pertama kita harus menemukan ide dasarnya. Ide itu bisa apa aja dan di mana aja. Jadi nggak perlu pusing-pusing mikirinnya. Cuman perlu lebih sensitif lagi, sama lebih peka lagi terhadap hal di sekitar kalian.
Lalu yang kedua, kita menentukan media apa yang kita gunakan untuk menampung ide tersebut agar ide tersebut bisa dikembangkan menjadi konsep yang jelas. Dan yang ketiga, buatlah konsep sebagus mungkin dari ide yang sudah didapat dan dengan media yang tepat. Wih. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian merasa cocok dengan metode ini, ya silahkan diterapkan. Kalau kalian tidak merasa cocok dengan metode ini, ya tidak perlu diikutin. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya proses kreatif yang berbeda-beda. Intinya carilah metode yang sangat nyaman untuk kalian gunakan. Nah, kalau untuk gua, metode ini sangatlah pas untuk gua. Makanya gue buat video ini untuk membagikannya kepada kalian. Siapa tahu ada yang sama kayak gue. Siapa tahu. Kalau dari kalian ada yang belum paham dengan metode ini, silahkan komen-komen aja. Pasti gue jawabin. Kayaknya. Oke, cukup sekian dari video tutorial kali ini. Di video selanjutnya, kayaknya gue bakal ngebahas bagaimana cara membuat naskah dari konsep yang udah dibuat. Jadi dari ide ke konsep, lalu ke naskah. Makanya, jangan lupa di subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya. Sekian dari video ini. Kalau kalian suka, silahkan klik like sebanyak-banyaknya. Kalau kalian tidak suka, cukup klik dislike sebanyak 2 kali. Dan salam Krembols. Salam Krembols. Cut, 1 selesai.